Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatil fi syahril syawal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz dan ustazah, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang kami cintai, yang kami muliakan, Al-Ustaz Ashabul Yamin selaku khotib pada acara sholat Idul Fitri tahun ini. Bapak Insinyur Haji Suwandi selaku pelindung dan penasehat Masjid Al-Hudri yang sangat kami banggakan. Bapak Haji Rusman Yaakob selaku tokoh masyarakat yang kami hormati. Bapak Dr. Hendro Kuncoro selaku Ketua Umum Pengurus Masjid Al-Hudri yang kami hormati. Bapak Bambang Sutejo SE selaku Ketua Rukun Kematian Al-Hudri yang kami cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua RT, terutama RT 28, RT 30, RT 32, dan 33, serta seluruh masyarakat yang bermukim di RT-RT tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jemaah sholat Id Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat itulah kita bisa berkumpul di hari kemenangan, yaitu di tempat yang mulia ini, yakni Masjid Al-Hudri, setelah kita selama 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa dan amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga amal-amal yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, tabi'ut tabi'in, zuriat beliau dan para sahabat-sahabat utama beliau, seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sebelum kita bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami akan bacakan susunan acara Idul Fitri sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Umum Masjid Al-Hudri, sekaligus akan melaporkan hasil penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah Masjid Al-Hudri tahun 1445 Hijriah yang nantinya akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Hendro Kuncoro. Dan acara yang ketiga yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan khotbah sekaligus imam pada sholat Idul Fitri yang nantinya akan diawali dengan kaifiyah tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan disampaikan oleh
Al-Ustaz Ashabul Yamin. Dilanjutkan pembacaan doa oleh dan Bilal oleh Ustaz Muhammad Hidayatullah. Dan yang keempat penutup. Baiklah, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai acara kita pada pagi hari ini, yaitu acara pertama pembukaan dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan harapan semoga acara kita berjalan lancar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita masuk ke acara yang kedua, ada salah seorang jemaah yang sangat memohon untuk dibacakan, yaitu mohon dibacakan surat Al-Fatihah kepada Mukalam bin Abdullah, kemudian Hajjah Siti Maryam binti Gimo, Haryanto bin Alias, Bahrani bin Tahir. Untuk itu jemaah sekalian, untuk lebih afdal lagi, pembacaan surat Al-Fatihah ini akan kita serahkan kepada Al-Mukarram Ustaz Ashabul Yamin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadrat Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulihi wa furihim wa azwajihim wa zurriyyatihim anna Allah ja'ala darajatin fil jannah wa yalhaquna bihim bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'at fid din wad dunya wal akhirah wa ala man wa bihi aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri suratul Fatihah. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Ashabul Yamin yang telah membacakan surat Al-Fatihah. Kepada Mukalam bin Abdullah, Haji Siti Maryam binti Gimo, dan Haryanto bin Alias, kemudian Bahrani bin Tahir. Dan yang kedua, kami mohon juga kepada jemaah yang mungkin saat ini duduk berdekatan dengan kotak-kotak amal yang belum dijalankan, tolong dijalankan, dibantu untuk dijalankan supaya jemaah yang lain bisa mengisi. Terima kasih. Baik, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Umum Masjid Al-Hudri, sekaligus akan melaporkan hasil penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah Masjid Al-Hudri untuk tahun 1445 Hijriah. Pada yang terhormat Bapak Dr. Hendro Kuncoro, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran. وسبحان الله بكرة واسلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
Yang saya hormati para guru-guru kita, ustaz-ustazah, tokoh-tokoh masyarakat, ketua yayasan Bapak Agus Wandi, Ustaz Abdullah sebagai Imam Masjid Al-Hudri, dan seluruh jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, yang pada kesempatan ini kita melakukan sholat Idul Fitri. Innal hamdalillah, alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap syukur alhamdulillah atas segala nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya serta rahmat, sehingga menyatukan hati kita sebagai umat Islam. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah terhadap uswah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan syafaatnya kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menyebarkan dinul Islam hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas nama pribadi Panitia Idul Fitri dan Takmir Masjid Al-Hudri menyampaikan tentang beberapa hal. Yang pertama, di hari kemenangan ini, saya secara pribadi dan keluarga dan atas nama seluruh takmir masjid, panitia kegiatan bulan suci Ramadan, serta pengumpul zakat fitrah di Masjid Al-Hudri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh jamaah masjid dan masyarakat sekitar Masjid Al-Hudri Samarinda, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Ashabul Yamin. Marilah kita simak bersama hikmah yang akan beliau sampaikan nanti untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amal jariah, biaya operasional dan perawatan Masjid Al-Hudri, dan sedekah untuk berbuka dan takjil selama bulan Ramadan. Semoga Allah selalu melimpah gandakan rezeki yang telah Bapak Ibu amal jariahkan dan sedekahkan selama bulan suci Ramadan melalui Masjid Al-Hudri. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah, baik yang hadir pada kesempatan ini maupun yang saat sekarang ini ada di rumah masing-masing. Yang keempat, untuk penerimaan zakat, Masjid Al-Hudri telah dipercaya oleh masyarakat sekitar, sehingga pada kesempatan ini akan kami laporkan zakat fitrah yang berupa beras sebanyak 339 kg, yang berupa uang sebanyak 10.976.000 rupiah,
Untuk zakat mal sebanyak 16.850.000 rupiah dan infak 20.000 rupiah serta fidyah sebanyak 1.475.000 rupiah. Dan alhamdulillah semua sudah tersalur sebagaimana mestinya. Sebelum solat Idul Fitri kita laksanakan bersama. Terakhir, tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada seluruh takmir, panitia bulan suci Ramadan, panitia pengumpul zakat, dan masyarakat sekitar masjid yang dengan penuh keikhlasan telah membantu terselenggaranya semua kegiatan di Masjid Al-Hudri selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menerima setiap langkah dan upaya kita sebagai amal soleh yang selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi sambutan dari Ketua Umum Masjid Al-Hudri sekaligus melaporkan hasil penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah Masjid Al-Hudri untuk tahun 1445 Hijriah yang disampaikan oleh yang terhormat dan sangat kami banggakan, yaitu Bapak Dr. Hendro Kuncoro. Kami ucapkan terima kasih atas penyampaiannya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Ashabul Yamin, dan nantinya akan diawali yaitu tentang kaifiyah sholat Idul Fitri, kemudian dilanjutkan sholat Id, dan terakhir khutbah sholat Idul Fitri. Untuk itu kepada yang terhormat yang kami muliakan Ustaz Ashabul Yamin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, yang telah mengumpulkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkat kita berkumpulnya di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmat-Nya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Yaitu ulun di sini akan menjelaskan daripada kaifiyat untuk salat Idul Fitri daripada ringkasan, yaitu yang pertama yaitu niat salat Idul Fitri dengan niat usolli sunnatal Idul Fitri rakaatain mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku salat sunat Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah taala. Kemudian takbiratul ihram dan disertai dengan yaitu doa
takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan daripada yang rakaat pertama daripada 7 kali takbir, dan disela-selai daripada al-baqiyatus shalihat yaitu sebanyak 6 kali, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rakaat yang kedua lanjut daripada bangkit daripada sujud, yaitu menambah daripada 5 kali takbiratul ihram, dan disertai daripada al-baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk itu marilah kita bersama-sama menjalankan daripada salat sunnah Idul Fitri ini mudah-mudahan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Ini saja yang bisa dapat ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجهك الكريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم مساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله أن يومكم هذا اليوم العظيم عظمه الله وشرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من ثواب فكأنما صام الدهر كله. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم
فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد بأفراه وسرور وضاعف للمتعين جزيل الأجور وكمل ضيافة في يوم المؤمنين بسعيهم المشكور فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحظر فيه الغرور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو المعرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang lalu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Di hari ini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dan di hari ini juga kita disunnahkan untuk memakai wewangian dan untuk berhias, memakai pakaian yang sunnah dan yang bagus serta menampakkan kebahagiaan kita di hari kemenangan. Namun yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita tergolong sebagai orang-orang yang menang? Apakah Ramadan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ramadan menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ramadan menjadikan hawa nafsu kita sehingga kita memiliki rasa takut yang menjauhkan diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Futuhat Al-Aliyat disebutkan laisal Aid liman labisal jadid. Bukanlah hari raya untuk seseorang yang hanya memakai pakaian yang baru. Innamal Aid liman ta'atuhu litazid. Akan tetapi hari raya adalah untuk mereka yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Laisal Aid liman tajammala bil malbusi wal marku. Bukanlah hari raya untuk seseorang yang hanya memperindah dirinya dengan pakaian yang baru, memperindah dirinya dan kendaraan yang bagus. Innamal Aid liman ghufirat lahud dzunub. Akan tetapi hari raya untuk mereka yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah di hari raya
Dan orang tersebut mendapati Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang memakan roti tanpa lauk pauk. Maka lelaki tersebut berkata, "Ya Amirul Mukminin, hadzal yaum yaumul 'Aid wa anta ta'kulu hadzal khubus." Wahai Amirul Mukminin, hari ini adalah hari raya dan engkau hanya memakan roti seperti ini. Maka beliau pun menjelaskan kepada kita semua, hadzal yaum lanal 'Aid, hari ini bagi kita adalah hari raya. Wa ghadan lanal 'Aid, dan esok bagi kita juga adalah hari raya. Wa kullu yaumin la na'si Allah, dan setiap hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hari raya bagi kita, kata beliau. Beliau juga pun menjelaskan kepada kita makna daripada hari raya, di mana hari raya adalah seseorang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya adalah bagi mereka yang berhasil menundukkan hawa nafsunya, tidak bermaksiat dan tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita baru saja keluar daripada suatu madrasah yang bernama Ramadan. Ramadan adalah madrasah yang banyak memberikan pelajaran bagi kita. Di bulan Ramadan setiap malam kita diperintahkan untuk berniat puasa, di mana pelajaran penting daripada niat tersebut agar kita tidak melakukan suatu amalan tanpa perbuatan kecuali dengan niat. Bahkan perkara mubah pun yang bukan daripada bagian ibadah, jika kita niatkan untuk bertakarrub kepada Allah, akan mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mendidik kita menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkan kepada kita semua agar berpuasa, yaitu sebagaimana difirmankan dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Sayyidina Ali ketika ditanya apa itu takwa, beliau pun menjelaskan, al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa itu yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang menjadikan kita menjauhi perbuatan dosa, rasa takut yang menjadikan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam firman Allah disebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih, orang yang takut kelak akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan takutnya itu menjadikan dirinya tidak mengikuti hawa nafsunya, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut fa innal jannata hiyal ma'wa, tempatnya yang dituju adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa juga mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, dan kita memiliki persiapan untuk keluar daripada dunia ini, yaitu untuk menuju ke alam yang kekal, ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga mendidik kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mendidik kita untuk ikhlas dalam beramal. Ketika kita berpuasa, kita rela meninggalkan daripada makan dan minum, meninggalkan sesuatu yang kita sukai. Demi siapa? Yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan kita sedang membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rela berkorban untuk Allah dan meninggalkan makan dan minum untuk Allah. Oleh karena itu, pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa sangatlah besar. Sebagaimana difirmankan di dalam hadis qudsinya, ilas siyam, ketika Allah menjelaskan setiap amal Ibnu Adam itu akan kembali untuknya, yaitu terkecuali puasa. Fa innahu li wa ana azim bih, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantikan, yang memberikan imbalan kepada orang-orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga adalah
madrasah yang mendidik kita untuk lebih bersabar. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rela tidak makan dan minum dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, meninggalkan daripada mencaci, meninggalkan memaki dan menggunjing orang. Orang yang berpuasa juga yaitu menjaga matanya, karena selain kita daripada diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa secara zahir, dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa secara batin, yaitu menahan hati kita daripada permusuhan, menahan hati kita daripada sultan, menahan lisan kita dari cacian makian, menahan tangan kita, kaki kita, perut kita, hati kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari di bulan Ramadan hendaknya kita pegang teguh dan juga kita terapkan dalam kehidupan kita di luar bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita hanya menjadi seorang hamba yang hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jangan sampai kita hanya menjadi seorang hamba yang soleh ketika masuk bulan Ramadan, dan ketika keluar bulan Ramadan kita meninggalkan amalan-amalan yang baik. Di luar Ramadan kita harus tetap menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, dan menjaga kaki kita, menjaga tangan kita, dan menjaga hati-hati kita. Tunjukkan bahwa puasa kita ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan menjadikan madrasah yang merupakan untuk merubah daripada kehidupan kita menjadi lebih baik. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan hendaknya kita istiqomahkan di bulan-bulan berikutnya, agar senantiasa kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi seorang hamba yang terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang di luar bulan suci Ramadan ia jarang masuk ke masjid. Berapa banyak orang yang di luar bulan suci Ramadan jarang menunaikan salat berjamaah di masjid. Namun di bulan suci Ramadan dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala atau kemauan untuk melaksanakan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Maka yang seperti ini harusnya kita pertahankan, karena di bulan Ramadan orang yang berjamaah mendapatkan 27 kali lipat derajatnya yang lebih mulia daripada salat sendiri. Begitu juga di luar bulan suci Ramadan, mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang memiliki derajat yang tinggi adalah orang-orang yang senantiasa berusaha melaksanakan salat berjamaah di masjid. Bahkan musibah bagi mereka jikalau kehilangan salat berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di hari yang fitri ini tentunya kita berharap puasa kita dan amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kita lakukan dengan imanan wa ihtisaban, sehingga kita mendapatkan yaitu pengampunan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah baiknya bagi siapapun di hari ini yang masih memiliki hubungan yang terputus, masih memiliki tali silaturahmi, atau mungkin ada di antara kita yang masih bermusuhan dengan orang lain, atau kita pernah menzalimi orang lain, berbuat salah kepada orang lain, dan kita pun belum meminta maaf, maka hendaknya di hari yang sangat mulia ini marilah kita sambung tali silaturahmi kita. Mari kita meminta maaf kepada orang-orang yang memiliki salah kepada mereka dan orang-orang yang pernah kita zalimi. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya yaitu kepada kedua orang tua kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, hari ini ada jutaan manusia yang menangis merindukan hari raya bersama dengan kedua orang tua mereka. Duhai anak yang masih memiliki
kedua orang tua. Hari ini ada jutaan mata yang menangis, rindu untuk mencium tangan kedua orang tua mereka. Hari ini ada jutaan mata yang menangis, rindu untuk meminta maaf kepada mereka. Maka jangan sampai kita jadi seseorang anak yang menyia-nyiakan orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menyembahnya dan tidak menyekutukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita, yaitu memiliki kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang anak berbicara kepada kedua orang tuanya saja diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fala taqul lahum uf, maka janganlah pernah ucapkan kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, jangan kamu berbuat buruk baik dengan ucapan atau perbuatan kepada kedua orang tuamu. Jangan angkat suaramu, jangan bentak orang tuamu. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan Allah memerintahkan agar kita berbicara kepada kedua orang tua kita dengan lemah lembut dan penuh kesopanan. Lihat bagaimana kedudukan orang tua di hadapan agama. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jangan sampai kita menjadi seseorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu sarana yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, ridallahu fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak kepada kedua orang tua dan murkanya Allah pun terletak kepada kedua orang tua. Duhai anak yang terkadang masih membentak orang tuanya, duhai anak yang terkadang bicara dengan orang tuanya tanpa sopan santun, ingatlah orang tuamu semakin hari usianya semakin berkurang. Orang tuamu bukan berjalan bertambahnya menuju umur, tapi berjalan menuju kurangnya umur. Duhai anak yang belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, ingatlah saat ibumu mengandung. Dia rela capek susah payah menggendongmu siang dan malam di dalam perutnya. Saat ibumu melahirkan kita pun dan dia mempertaruhkan nyawanya. Saat kita lahir, ia masih menyusui selama 2 tahun lamanya. Saat kita lahir, ia masih mengeluarkan darah nipasnya. Masih ada rasa sakit yang tersisa di dalam dirinya. Saat kita kotor, orang tua kita yang membersihkannya, membersihkan badan dan pakaian kita. Ingatlah bagaimana rasa takut di saat kita sedang sakit. Ingatlah bagaimana ibu dan ayah kita tidak tidur di waktu malam ketika tubuh kita panas, ketika diri kita sakit. Mereka membawanya ke dokter. Mereka bahagia dengan kebahagiaan kita. Betapa besarnya perhatian mereka kepada kita. Bagaimana perjuangan ayah kita ketika mencari nafkah untuk menghidupkan kita, untuk memenuhi sebuah kebutuhan kita. Ingatlah di saat ayah kita marah, memukul kita dan mengangkat suaranya kepada kita. Di saat kita berbuat salah, akan tetapi di dalam hatinya mereka menangis tidak tega dan dengan pukulannya. Namun dia harus berbuat demikian agar anaknya lebih beradab, menjadi seseorang yang beradab di kemudian harinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mari di hari yang fitri ini kita meminta maaf kepada siapapun yang kita pernah berbuat salah, khususnya kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan dijadikannya anak-anak kita pula anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan semoga Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita daripada bulan suci Ramadan kecuali kita tergolong sebagai orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin al faizin. المقبولين المغفورين المرزوقين وادخلنا وإياكم في زمرة عباده المؤمنين العاملين الصالحين المتقين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين بسعيهم المشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له العفو الغفور. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله مقرب وعلى رسول مطهر مبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله اتقوا الله واعلموا يا إخواننا رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر فيباهي لكم ملائكته وأنتم مكبرون فيه جهارا لشائره في كل مكان طاهر. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الهاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله الأكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم لبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد يا ربي صل وسلم صلى الله محمد صلى الله وسلم صلى الله عليه يا ربي صل وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Jamaah salat Idul Fitri, demikianlah acara salat Idul Fitri di Masjid Al-Hudri. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Ashabul Yamin selaku khotib dan imam kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menambah keimanan dan pengetahuan kita tentang Islam. Terima kasih yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.